mengasihi Tuhan. Semua tangan di atas, come on. Semua siap nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Lebih kencang buat Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Oh, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini. Lebih kencang buat Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik. Oh, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik. Kami ini. Masih semangat memuji Tuhan. Kita ingin menyembah nama Yesus yang hebat. Semua siap loncat. 1, 2, 3, go. Katakan bersama-sama. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Angkat tamu dan nyatakan, oleh darah-Mu yang Chris Jakarta. 1, 2, 3, go. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Yang menang bersama Tuhan, mana suaranya? Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darah-Mu, oleh darah-Mu yang bebaskanku. Semua. 1, 2, 3, go. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku. Say, di dalamku. Tiada takut, tiada takut dan getar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Semua tangan di atas, semua. Allah kita adalah Allah yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Semua siap menyembah Allah kita yang hebat. Mari kita bersama-sama katakan. Here we go. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kau
membawa hati kita. Kita akan buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai gembala yang luar biasa seperti Engkau. Kau Raja yang memberikan kami kebangkitan. Kau yang mengalahkan segala kutuk dan maut dalam hidup kami Tuhan. Dan pada hari ini, izinkanlah kami menyembah nama-Mu yang kudus. Nama yang memberi kami kekuatan. Nama yang memberi kami pengharapan. Nama yang memberikan kami kelegaan Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, we sing. I just want to take the name of Jesus till every dark addiction start to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine to the shadow. Burn like a fire. We want to speak your name, Jesus. Come on. I just want to speak the name of Jesus. Over feeling all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name, come on. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine to the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine to the shadows. Burn like a fire. And we sing, shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Angkat tanganmu dan nyatakan bersama-sama. Come on. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Katakan, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, come on. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets,
Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus! Shout Jesus! Come on! Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Katakan! Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Angkat tabun dan nyatakan bersama-sama. Come on! Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Your name above all names. Your name is power. Your name is healing. Jesus. Your name above all names. Your name above all names. Your name above every name. Your name is power. Your name is healing. Oh. Angkat tabur katakan bersama-sama. Your name is power. Katakan. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Angkat tabur dan nyatakan bersama-sama. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat kepada Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Hey! Wow. Berapa banyak di tempat ini yang merasakan kasih Tuhan mengalir dalam hati dan hidup saudara. Berikan kemuliaan, sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Lampunya boleh dinyalakan sedikit. Saya ingin menyapa teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Shalom. Welcome to the feast. This is the happiest place on earth. Kenapa the happiest place on earth? Karena di sini kita belajar untuk menjadi apa adanya diri kita. Kadang di pergaulan kita, di pekerjaan kita, bahkan di keluarga kita. Bisa jadi kita berusaha menjadi orang yang berbeda supaya kita memperoleh penerimaan dari siapapun itu. Tapi tahukah saudara, kalau di dalam Tuhan, Tuhan tahu setiap kelemahan kita. Tuhan tahu setiap rahasia atau dosa kita yang terdalam. And the good news is, Dia tetap menerima kita apa adanya. Untuk itulah acara ini ada. Feast artinya pesta. Sebuah pesta perjamuan untuk menyambut anak-anak yang terhilang. Itu bukan berarti hanya saudara. Tapi bisa jadi kami yang ada di stage yang melayani
bisa jadi secara hati kami juga terhilang. That's why every Saturday kita berkumpul di tempat ini, kita mengenal kembali hati Bapa kita yang luar biasa. Kalau kita bilang bahwa that we are family, biasanya kita duduk itu sama orang yang kita kenal aja kan? Boleh nggak saya challenge saudara malam hari ini? Saudara cari satu orang yang saudara belum pernah kenal. Come on, keluar dari kursi saudara. Cari satu orang, ya. Yang saudara belum pernah kenal. Come on, jangan malu-malu, katanya family. Let's go guys. Come on, ayo anak-anak muda Katolik. Let's go. Nah, oke, saudara berpasangan. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita baik? Boleh angkat tanganmu. Yang percaya bahwa Tuhan kita baik dan luar biasa. Saya rindu malam hari ini kalau saudara sudah ketemu orang yang belum saudara kenal itu. Coba ceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Saya kasih waktu sekitar 2-3 menit. Ya, singkat aja cerita kepada orang tersebut. Belajar untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Come on. Let's go. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Yang percaya kasih Tuhan luar biasa, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Allah kita ya. Wow. Saudara siap untuk diberkati firman Tuhan pada malam hari ini, amin. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita doakan doa favorit kita. Saya sampai lupa nih pakai ini. Let's go. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. Come on, I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Angkat tanganmu, sama-sama katakan. Is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Saudara, tema besar kita bulan ini adalah contagious. Artinya apa? Menular. Kita baru saja melewati masa pandemi yang begitu panjang. Betul? Setiap kali kita mau keluar ketemu orang atau saudara harus bekerja di saat itu, apa yang saudara harus lakukan? Swab. Kalau kita ada acara harus swab semua. Dan indikatornya adalah kalau saudara menderita COVID pada waktu itu, untuk menyatakan bahwa saudara ini tidak berbahaya bagi orang lain, jumlah virus saudara itu harus mencapai jumlah tertentu. Betul? Saya takut ngomong kayak gini karena ada dokter di sini. Nanti saya salah ngomong. Tapi intinya adalah jumlah virus yang ada di dalam tubuh kita, kalau itu banyak, lebih dari jumlah sekian, maka dipastikan bahwa saudara itu sangat-sangat rawan untuk bisa menulari orang lain. Nah, malam hari ini saya ajak saudara untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan belajar how to become contagious Catholic part yang kedua. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Next slide. Dari Markus 1 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Boleh kita baca bersama-sama teman-teman? 3, 2, 1. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Kalau kita tidak mengerti konteks apa yang terjadi pada bacaan ini, mungkin saudara akan menganggap ini hanya sebuah cerita yang biasa. Next slide saudara, saya ingin tunjukkan bahwa ini yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus itu melanggar aturan yang ada pada waktu itu. Apa aturannya? Bahwa seorang kusta, perhatikan, itu dianggap seorang yang najis, yang dikucilkan. Kalau mereka mau lewat, mereka harus bilang apa? Najis, najis. Sehingga apa? Memberikan kesempatan bagi orang lain itu untuk pergi menjauh, menjaga jarak dari mereka. Tapi lihat, Yesus tidak hanya mendekat. Yesus tidak hanya berbicara kepada orang yang dianggap najis pada waktu itu. Tapi Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia mendekati orang kusta itu, kemudian apa yang dia lakukan? Menjamah. Saudara bayangin, kita aja kemarin COVID, saudara aja, keluarga aja, kalau misalnya tidak sangat-sangat terpaksa, saudara pasti akan menghindar kalau tahu dia ini sedang kena COVID. Betul? Sangat-sangat menular. Dan saudara ini menjamah, itu katanya itu hapto, menyentuh, menjamah, memiliki kontak. Tapi perhatikan yang terakhir, memiliki relasi. Tuhan itu melihat saudara dan saya, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang kusta. Karena pada zaman itu penyakit kusta diartikan bahwa orang itu mendapatkan hukuman karena dosa. Mereka dianggap orang-orang yang berdosa, najis. Kalau kita refleksikan malam hari ini, apakah ada teman-teman di tempat ini yang tidak berdosa? Sekecil apapun itu, kita tidak lepas dari yang namanya dosa. Tapi perhatikan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Apakah Tuhan tidak bisa mengatakan dari jauh, jadilah engkau tahir? Bisa. Bahkan kalau saudara ingat, ada seorang yang minta kesembuhan untuk anak buahnya, seorang perwira. Ketika Tuhan mau, oke, aku mau datang ke rumahmu. Perwira ini bilang apa? Gak usah, bersabda saja, maka pasti akan sembuh.
Tuhan bersabda bisa saudara, tapi enggak. Dia mendekat pada orang yang hina itu, yang kusta itu, setiap kita yang berdosa yang gak layak ini. Dan dia menjamah, aku mau, jadilah engkau tahir. Orang Farisi kalau lihat kayak gini, mereka marah. Kenapa? Kalau saudara nanti baca lanjutan dari ini. Yang Yesus katakan kepada orang yang menderita kusta yang sudah disembuhkan itu, dia bilang apa? Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Supaya mereka dapat membuat engkau menyatakan engkau tahir. Karena zaman itu yang berhak untuk menyatakan atau melakukan sesuatu kepada penyakit kusta ini, itu hanya para imam. Double kesalahan yang dilakukan oleh Yesus menurut pandangan dunia. Setiap kita yang hadir di tempat ini, kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia tidak hanya menciptakan kita kemudian meninggalkan kita, tapi dia menciptakan kita dan menyertai kita. Dia tahu kelemahan saudara dan saya. Dia sangat-sangat tahu. Itulah kenapa ada salib. Melambangkan penebusan bagi setiap kita yang berdosa ini. Pejamkan matamu saat ini saudara. Bapa, kami bersatu hati malam hari ini membawa setiap diri kami. Kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami yang seringkali jatuh pada dosa dan kesalahan kami. Tapi Engkau berkenan hadir di dunia ini. Engkau mengambil rupa sebagai seorang hamba. Engkau menempuh jalan salib-Mu. Supaya kami semua yang tidak layak ini boleh memperoleh keselamatan dan kesembuhan. Pada malam hari ini kami buka hati dan pikiran kami Bapa. Kami rindu belajar menjadi seorang murid. Tidak hanya mengikut Engkau, tapi sungguh-sungguh mengerti hati-Mu. Mengerti apa yang Engkau ingin kami lakukan di dunia ini. Supaya kemuliaan-Mu boleh nyata melalui setiap hidup dan perbuatan kami. Kami menaikkan segala doa kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Sambut kebenaran firman Tuhan dalam hatimu. Katakan, silakan duduk saudara, katakan kiri kananmu, Tuhan akan berbicara kepada engkau malam hari ini. Wow. Ada satu slide sebelum die word ini boleh ditampilkan. Kalau kita berbicara mengenai dosa yang dilambangkan oleh orang kusta. Perhatikan, Yesus tidak takut untuk tertular. Ya. Sama seperti halnya kalau kita dekat sama orang yang kena COVID. Kita takut ketularan karena dari nafas aja. Ya, dari semburan teman kita atau keluarga kita itu, kita rentan untuk tertular. Yesus sangat rentan untuk tertular, tapi apa yang terjadi? Bukan dia yang tertular, tapi orang kusta itu yang ditulari oleh kekudusan dari Tuhan. Karena lawan dari dosa itu adalah kekudusan, saudara. Itulah kenapa kalau kita gereja kita melakukan apa? Pengudusan terhadap dunia ini. Masalahnya, pertanyaannya adalah kita sebagai murid Kristus katanya. Kita sebagai pengikut Kristus katanya. Apakah kita yang menularkan kekudusan tersebut atau sebaliknya? Akhirnya dosa itu yang menguasai kehidupan kita. Nah, ini tantangan kita, apalagi di zaman sekarang ini begitu luar biasanya. Dunia ini begitu banyak pandangan-pandangan yang berada di gray area. Yang kadang membuat kita itu sebagai pengikut Kristus itu kita cari aman nih. Udahlah gak usah terlalu suci-suci, apalagi jadi melakukan pemuritan gitu ya, penginjilan.
kayaknya kita mending kita bisa ngeblend sama teman-teman kita. Kita takut untuk terlihat berbeda. Kita takut untuk melakukan keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi kita ikut arus. Kayaknya enak ikut arus ya. Ya benar juga ya. Kalau kita renang gitu misalnya, kalau saudara bayangin renang, kalau arusnya ke sana, kalau saudara renang menuju arus yang sama, apa yang terjadi? Saudara nggak perlu renang. Apalagi ke ringan badannya, udah ikut aja. Tapi ketika melawan arah, itu ibaratnya kalau saudara ingat atau pernah lihat ikan salmon untuk berusaha kembali ke tempat dia berasal. Ya, waktu dia masih telur, dia itu ngerti kayak ada navigasinya saudara. Dia akan berusaha, bahkan dia sampai ngeloncatin, apalagi ada beruang-beruang itu yang siap memakan ikan salmon tersebut. Jadi lapar nggak? Habis ini kita ke rumah makan Jepang gitu ya. Pesan salmon Pak, saya ingin membayangkan cerita tadi dari pembawa firman tadi. Supaya lebih menghayati. Jadi dia akan berupaya begitu luar biasa sampai dia capek. Sampai dia memenuhi panggilan di dalam hidupnya. Wow. Nah panggilan kita apa? Jadikanlah segala bangsa muridku tanpa kecuali. Karena seringkali kita itu lebih pingin ikut aja. Jadi follower aja daripada jadi disciple. Kita ngikut aja, udah enak duduk, kita terima, that's it. Makanya banyak kalau ditanya, kenapa kamu berkomunitas? Kenapa kamu ikut kegiatan rohani? Kebanyakan mayoritas akan menjawab, aku mau bertumbuh. Padahal yang sekali lagi, yang diminta oleh Tuhan adalah bukan sekedar bertumbuh. Tapi apa? Berbuah. Menghasilkan sesuatu untuk keuntungan orang lain. Untuk memberkati sesama kita. Next slide. Nah, Jesus came to spread the antigen. Vaksin, antidote to the sin virus. Nah saya suka kita, apalagi tema kita adalah contagious, menular ya. Jadi Yesus itu datang untuk apa? Untuk memberikan penawar. Kalau selama ini mungkin kita terjangkit virus dosa yang ada di dunia ini. Ketika kita memiliki Yesus di dalam diri kita, maka itulah yang akan sanggup membuat kita mampu untuk melawan, mengatakan tidak pada korupsi. Wah sebentar lagi pemilu nih. Mengatakan tidak kepada apa? Dosa. Gitu kan? Maaf ya, ini nanti disensor oleh teman-teman. Next slide. So how can we become contagious Christian? Especially kita Katolik. Bagaimana caranya? Yang pertama, we must be infected with the life virus. Jesus is the life virus. Betul nggak? Kalau saudara divaksin itu sebenarnya saudara sedang dimasukkan apa? Virus yang dilemahkan. Yang membuat kita akhirnya punya antibody. Betul? Begitu kita sudah disuntik, mana yang kena COVID? Yang nggak gitu juga ya. Tapi kita punya pertahanan yang lebih kuat. Betul? Kita tetap pakai masker. Tapi ketika ada chance mungkin kita terjangkit tanpa sengaja, maka belum tentu saudara akan jatuh sakit. Kita sudah melewati masa pandemi, bahkan sekarang pun mungkin masih ada. Tapi kenapa kita bisa survive? Karena banyak di antara kita yang sudah divaksin. Bahkan saya kalau sudah itu sudah 4 kali ya. Ya ngalamin, wah habis divaksin harus istirahat, gak boleh nge-gym selama 2 minggu. Itu siksaan bagi saya, bukan masalah disuntiknya, gak bisa nge-gym 2 minggu. Ya, saya gak tahu cerita saudara masing-masing, tapi intinya adalah ketika kita itu diberikan vaksin, kita terinfeksi oleh virus kebaikan ini, maka saudara dan saya akan dimampukan menjadi apa? Orang-orang Katolik yang menularkan kasih. Menularkan kebaikan, menularkan apa? Kebenaran. Karena baik aja belum cukup saudara. Saudara harus benar-benar berani untuk mengatakan kebenaran di tengah
dunia yang mengajarkan apa? Gray area tadi saudara. Banyak banget anak-anak muda itu yang mengambil posisi apa? Udahlah ya, kita pokoknya suam-suam kuku aja. Karena gue fleksibel. Di saat perlu kompromi, it's okay gue kompromi. Kebanyakan kita mau mengambil seperti itu. Tapi Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu jangan suam-suam kuku. Panas ya panas, dingin ya dingin. Ambil pilihan ini saudara. Kita sebagai pengikut Kristus, kalau kita punya Kristus di dalam diri kita, maka hidup dan masa depan saudara itu terjamin aman di tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin dong. Next. Jadi mungkin banget bagi saudara itu convert, saudara percaya Kristus, tapi belum tentu saudara itu menular. Belum tentu saudara itu mau untuk mewartakan kabar Injil. Committed, kelihatannya committed. Saudara datang ya ke gereja. Saudara beribadah, misa, ikut feast, melayani bahkan. Tapi belum tentu saudara juga ketika di luar, saudara bisa mewartakan berani untuk menularkan kasih tentang Yesus itu sendiri kepada orang lain. Bahkan kadang di keluarga aja. Kadang-kadang yang lucu gini, keluarganya nggak tahu kalau dia melayani. Keluarganya nggak tahu kalau dia percaya Yesus. Kenapa? Karena kita sungkan. Kadang justru di Yerusalem, kenapa Yesus bilang gini? Kamu akan kujadikan saksi di Yerusalem, di Yudea, sampai ke ujung bumi. Selalu dimulai dari Yerusalem. Yerusalem berbicara mengenai circle kita yang paling dekat. Yaitu siapa? Keluarga. Karena keluarga itu yang tahu kita, belang-belang kita, masa lalu kita, kelemahan kita. Justru yang paling susah biasanya adalah kita berani nggak untuk menunjukkan bahwa kita ini pengikut Kristus di tengah keluarga kita. Justru itu yang jadi challenge. Kita lebih gampang melayani gitu ya. Bicara tentang Tuhan Yesus kepada orang yang tidak kita kenal. Lebih gampang untuk bicara apa? Di komunitas rohani seperti ini. Tapi bayangin, kalau kita punya teman-teman yang mungkin tidak mengenal Tuhan Yesus, mungkin berbeda agama dan lain sebagainya. Tetapkah saudara berani menunjukkan identitasmu? Bukan berarti KTP gua Katolik bro. Bukan itu maksud saya. Lebih kepada perbuatan kita, perkataan kita, karakter kita. Orang bisa melihat, oh orang ini penuh kasih. Oh orang ini ketika bekerja punya integritas. Oh orang ini ketika bekerja, ketika bersosialisasi dan lain sebagainya. Menunjukkan kasih yang dari Tuhan. Nah ini tantangan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Next slide. Jadi kita harus cek malam hari ini. Gejalanya seperti apa kalau kita itu menular? Ya, kalau kita bilang we are contagious Catholic. Nah ini ciri-cirinya, saudara akan sangat menular, saudara akan menjadi dampak di keluarga, di pekerjaan, dimanapun. Kalau apa? We are going to be more loving. And then what? More joyful. More peaceful. Nah ini tanda-tanda yang menyertai orang yang sangat-sangat menular. More patient. Coba dilihat kanan kirimu. Tatap matanya dan katakan more patient. Biasa suami istri akan sangat mendalami ini. Ya. Please be more patient. Kemudian apa lagi? Kinder. Better. More gentle. Thoughtful. Nah ini yang terakhir. More self-control. Wow. Bukankah ini yang kita kejar saudara? Makanya kalau ada anak-anak LOJF yang bertanya, apa sih tujuan kita berkomunitas? Tujuannya adalah supaya saudara dan saya menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita secara nyata. Karena banyak di antara kita itu yang sekedar, aku butuh cuma Bible study. Aku butuh knowledge. It's good. Saya selalu mensupport teman-teman, makanya kalau di LOJF kita ada Bible study dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu sebenarnya, sudahkah saudara menjadi pelaku firman? Karena ketika saudara menjadi pelaku firman, nah itu ada tantangannya.
Ketika saudara melakukan firman, itu banyak hambatannya dan itulah yang mengasah karakter kita. Semakin hari saudara akan menyerupai Kristus kalau saudara menjadi pelaku firman. Masalahnya banyak sekali lagi yang sekedar menjadikan acara-acara rohani untuk mendapatkan sesuatu. Sekedar pengetahuan. Oh jago, hafal Alkitab. Gitu ya. Ikut aktif melayani. Tapi tidak mempraktekkan atau lupa mempraktekkan firman yang diterimanya itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga makanya kalau ada orang tua yang komplain, aduh anakku kenapa aktif banget gini, lupa waktu. Gak ada waktu untuk keluarga. Nah ini tanda tanya. Saya selalu bilang kan, bahwa kita harus belajar untuk apa? Mengatur prioritas kita di dalam hidup. Saudara harus belajar untuk bisa membalance, menyeimbangkan semua prioritas. Karena itu seperti roda yang berputar saudara. Bagi dengan porsinya masing-masing. Sehingga apa? Roda kehidupan saudara itu bisa melaju dengan mulus. Ini udah difoto ya tadi ya. Jangan lupa diposting di tag LOJF Indo Vis Jakarta. Next. Kita baca bareng-bareng 3, 2, 1. Contagious believers have been infected with Jesus and it shows. Enggak, gua orangnya sederhana, rendah hati. Gua enggak perlu tunjukin iman gua. Kan banyak yang kayak gitu. Ya enggak perlu juga kayak terlalu over, enggak. Maksudnya saudara, makanya Tuhan bilang gini. Lentera istilahnya. Terang itu tidak bisa diletakkan di bawah kaki Dian. Tapi itu seperti dia taruh di atas gunung. Kenapa? Pasti terlihat. Saudara mau nggak mau, sadar nggak sadar, orang itu akan lebih melihat apakah hidup kita itu mencerminkan apa yang kita yakini. Kalau saudara mengatakan saudara mengikut Yesus, maka otomatis harusnya apa yang kita lakukan sehari-hari itu mencerminkan siapa yang kita sembah. Makanya kalau ditanya kalau tim pujian gitu saya selalu bilang, wah kamu kelihatannya nyanyi di sini lagu rohani gitu ya sampai nangis-nangis, angkat tangan, lompat-lompat. Bener enggak? Kamu itu semakin serupa dengan yang kamu sembah. Jangan-jangan ini cuma karaoke rohani. Setuju? Dan gak cuma yang ada di atas stage. Kita semua yang hadir. Harusnya it shows. Itu kelihatan. Nah kalau kita melekat pada sang pokok anggur. Otomatis saudara menyerap dari sang pokok anggur. Maka otomatis hasilnya, buahnya juga akan serupa dari sumbernya tersebut. Yang aneh itu adalah makanya banyak pelayanan, tapi keluarganya gak karuan. Nah kita gak pengen seperti itu saudara. Kita pengen benar-benar pastikan saudara menyerap, melekat pada pokok anggur yang benar. Jangan-jangan kita salah melekat nih. Jangan-jangan kita melekat ke pohon kaktus nih. Itu ya ada duri-durinya, makanya kelihatannya aktif di gereja melayani, tapi ngomongnya pedes sama orang tua. Ngomongnya sama ini keluar kata-kata yang gak selayaknya. Nah ini gak cocok sama sekali. Saya tahu bahwa semuanya itu proses, tapi belajar. Kita berusaha mengejar seperti itu. Amin. Next slide. So we must share the Jesus virus. Setiap kita saudara dipanggil tanpa kecuali. Saya bersyukur kenapa? Karena lewat komunitas ini saya bisa melihat ada teman-teman saya, keluarga saya di LOJF ini yang punya hati sungguh-sungguh. Makanya kalau ada yang melayani ya, kalau saudara yang tidak terlibat melayani kadang kan enak datang ke sini, duduk manis, saudara diberkati. Saudara mungkin datang, aduh jam 4 kurang seperempat, atau bahkan yang mepet-mepet. Enggak apa-apa sih, itu pilihan saudara. Tapi pelayan-pelayan itu mereka harus datang tadi ngumpul, kita jam 1, jam setengah 2 sudah sampai di sini. Mempersiapkan segala sesuatunya. Nah ini kalau mereka ini tidak terjangkit virusnya Yesus, enggak mungkin mereka ada di sini. Enggak mungkin ada acara ini. Enggak mungkin semua biaya yang kita perlukan ini
itu bisa tercukupi saudara. Pertanyaannya kenapa mereka mau melayani sedemikian rupa? Kenapa? Karena kasih. Kemarin waktu LG itu Light Group, mungkin teman-teman nggak tahu itu komsel kita di LOJF. Ada satu orang yang tanya, Kodev, Kodev, apakah harus kita itu melayani? Nah, aku bilang gini, puji Tuhan waktu itu nggak tahu kenapa saya percaya itu Roh Kudus. Tiba-tiba saya menjadi berhikmat. Dan jawaban saya adalah seperti ini. Loh, melayani itu bukan masalah harus atau nggak harus, wajib atau nggak wajib. Melayani itu harusnya lahir karena saudara mengalami kasih Tuhan. Wih, saya dengar aja merinding. Is it me? Gitu ya. Karena jarang-jarang saya ngomong kayak gitu kan. Dan itu saya pastikan itu Roh Kudus. Jadi benar-benar saya merasakan iya ya. Kalau seseorang itu melayani dasarnya kasih, itu pasti akan tahan lama. Mau nanti ada perselisihan, mau ada gesekan atau apapun, dia nggak akan gampang-gampang. Udah gue nggak mau pelayanan lagi, udah nggak mau menyebarkan virus Yesus lagi, gue nggak mau. Akan dengan gampangnya seperti itu, tapi kalau dia mengalami kasih Tuhan, apalagi kehidupan dia sehari-hari, dia terus melekat kepada sang sumber kasih itu sendiri. Maka itu sampai dia menutup mata nanti, saya yakin orang ini akan terus menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Itu yang kita berusaha jaga teman-teman. Jadi ini bukan masalah, oh itu mungkin karena mereka nganggur kok. Karena waktu itu pernah ya, kita serius. Jadi kita ngundang seorang pembicara, kalau nggak salah Bapak Irwan Hidayat. Ya. Om tanya, jadi ini bukan orang LJF, dia tanya gini. Om, saya kan sibuk ya nggak ada waktu ya untuk melayani. Mungkin mereka ini punya banyak waktu. Saya sama teman-teman yang lain ini ngelirik, ini anak mana ini ya. Dikiranya kita pengangguran, kita nggak ada kerjaan kali ya. Kita cuma bisa tumpang tangan dan doain dan tumpang kaki mungkin ya. Bercanda. Tapi ada loh pertanyaan seperti itu. Dikiranya itu teman tim-tim event yang ada di belakang gitu ya. Mereka kayak nggak ada kerjaan. Mereka butuh menyalurkan, mungkin butuh pujian. Enggak sama sekali. Saya amini semua yang melayani di tempat ini, itu dasarnya karena mereka mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu. Amin. Lihat dulu kanan kirimu. Coba dilihat matanya dalam-dalam. Adakah kasih Tuhan di mata orang itu? Next slide. Next slide, lu sampai lupa kan yang ngeklik slide? Nah pertanyaannya teman-teman malam hari ini boleh dibaca. Has Jesus saturated our systems? Ada Dr. Fran di sini. Are we so full of Jesus that our very touch or even breath mengkontaminasi orang-orang itu dengan virusnya Yesus? Sudah enggak kita itu berapi-api, kasih kita itu meluap. Karena banyak juga yang melayani itu for the sake of apa ya, ya enggak enak lah diajak teman gitu ya. Tapi enggak benar-benar didasari karena, wah aku itu penuh dengan kasih Tuhan, aku mau membagikan kasih Tuhan ini. Ini pertanyaan bagi kita secara pribadi teman-teman, terutama yang sudah melayani. Dan saya mengajak saudara juga, yang belum terlibat melayani kadang-kadang pikir gue belum layak. Saya banyak dengar cerita seperti itu. Saudara, saya mau katakan saya juga nggak layak. Teman-teman yang lain juga melayani di tempat ini, nggak ada yang sesungguhnya itu layak. Yang melayakkan kita itu siapa? Tuhan. Yang memampukan kita siapa? Tuhan. Karena talenta yang kita punya pun itu dari Tuhan. Dan kita mau kembalikan yang terbaik itu buat Tuhan. Kadang kalau saudara lupa kebaikan Tuhan, taruh tangan di dada, bernafas. Oh, yang ngasih nafas ini, kehidupan ini siapa? Tuhan. Kalau saudara bisa excellent di marketplace, kalau saudara bisa luar biasa di luar sana, seharusnya saudara bisa memberikan yang terbaik lebih lagi untuk yang memberikan engkau kehidupan. Amin. Aminnya kok dikit.
Marah ini lama-lama sama saya. Next. Yang kedua, poin yang kedua, baca bareng-bareng 3, 2, 1. We cannot share what we don't have. Kalau saudara bilang kita melayani itu apa? Kita sedang membagikan kasih Tuhan. Lah, kalau saudara sendiri aja gak melekat sama Tuhan, kasih yang dari mana? Saya dulu waktu kemarin bilang, sebenarnya ya, kalau kamu terus melekat sama kasih Tuhan, gak ada ceritanya yang namanya burn out. Karena saya sering dengar kata burn out. Gue burn out banget melayani. Saya lihat-lihat ya, di FIS aja dia paling sebulan sekali melayani. Saya nggak compare, tapi mungkin saya sama Yolanda bisa jadi tiap minggu kita ada di sini. Tiap Sabtu kita ada di sini. Dan juga ada teman-teman juga di sini. Tapi apakah kita terpaksa? Enggak. Saya berada di depan saudara saat ini, itu karena kasih Tuhan. Karena saya mengalami kasih Tuhan. That's why saya ngomong panjang lebar kayak gini terus lapar kan nanti makan. Tujuannya apa sih? Supaya saudara itu mengalami kasih Tuhan secara pribadi. That's it. Itu yang kita doakan setiap kali kita sebelum memulai feast. Kita doa bareng-bareng, Tuhan. Semoga lewat acara ini teman-teman yang hadir, umat yang hadir itu bisa mengalami Engkau secara pribadi. Amin. Kita bisa aja memikirkan diri sendiri. Kita bisa aja nggak bikin acara seperti ini, nggak berkomunitas. Bisa, sangat bisa. Tapi kalau udah kasih Tuhan itu menguasai diri kita tahu hatinya Tuhan itu. Amin. Kalau Tuhan kita Tuhan yang selfish, dia nggak ada di atas salib ini saudara. Nggak ada. Tapi karena dia, hatinya dia itu ada kita, makanya ada salib. Makanya ada penebusan. Makanya ada pelayanan seperti ini. Karena apa? We want to share God's love. Next slide. Nah, many lost want what we have. Maksudnya apa sih? Ketika saya baca kalimat ini. Iya ya, sebenarnya tanpa kita sadari kita itu punya kasih, kita punya sukacita yang belum tentu orang lain di luar Tuhan itu punya. Dan sesungguhnya itu yang mereka cari. Tapi kadang kita itu take it for granted dengan apa yang sudah kita miliki. Singkat cerita, ceritanya rumah saya itu lagi direnovasi di bagian pekarangan gitu ya. Sehingga apa? Ketika dipasang batu alam keramik gitu, mobil saya ini ceritanya nggak bisa masuk rumah. Karena nanti kalau belum kering, belum siap, itu nanti rusak kan. Nah, saya bersyukur di LOJF itu punya benefit kalau kita punya teman LG gitu ya. Saya langsung telepon, bro, kebetulan tetangga, 5 rumah dari rumah saya, bro, garasimu masih cukup 1 mobil nggak? Oh iya bro, mau titip apa? Rolls Royce nggak Innova, aku bilang. Ya. Nanti kalau Rolls Royce aku nggak titipin ke kamu, gitu. Jadi singkat cerita, akhirnya karena waktu itu saya harus pergi ke Surabaya karena Fish Builder kita di Surabaya, Andre Titi, papanya meninggal, saya berangkat sorenya. Nah dia itu full service, jadi saya nggak nganterin mobilnya, dia yang ngambil mobil untuk taruh di garasi. Luar biasa kan, berkat dari Tuhan kan. Nah singkat cerita, waktu itu waktu saya balik ke Jakarta, saya ambil mobil nih. Terus ketemu sopirnya. Wah Innova, kan mobilnya itu bagus-bagus semua tuh. Saya cuma mobil Innova. Gitu. Sopirnya bilang gini, galak juga ya Pak tarikannya mobil Bapak. Dia nggak tahu nih, dipikirnya Innova saya standar, padahal saya sudah remap. Kalau ada yang tahu, teman-teman otomotif tahu, di remap itu jadi di setel untuk ditingkatkan HP-nya. Jadi kita nggak usah nginjek terlalu dalam, dan itu hemat bahan bakar jadinya. Tapi aman ya. Ini saya tidak mempromosi bengkel tertentu. Tapi singkat cerita, dia nggak tahu kalau saya remap. Padahal, to be honest saudara, saya itu sudah mikir, ini remap kok kayak nggak berhasil ya. Saya injek kok kayaknya biasa aja, sama kayak sebelum di remap saya sudah bayar mahal gitu loh. Tapi ternyata orang lain yang bisa ngerasain. Sama.
Kadang kita sudah diberikan privilege untuk jadi pengikut Kristus. Saudara dibaptis, kita menjadi orang Katolik, kita mengenal Ekaristi. Kadang berapa banyak yang take it for granted, Ekaristi saudara nggak menghayati. Padahal ini loh, tubuh dan darah Kristus itu diberikan kepada saudara. Tapi kadang kita bisa tidur gitu ya di tengah Ekaristi. Homili kita tidur, saya tadi hampir ngantuk, jujur. Tapi saya berusaha Ekaristi. Tuhan Yesus hadir. Tuhan gak perlu CCTV untuk memantau kita, dia ada, omnipresent. Maaf, untung Romonya udah pulang. Karena saya tahu pentingnya itu. Nah kadang kita gak bisa menghargai apa yang kita miliki. Tapi orang lain itu pengen sukacita, damai sejahtera yang saudara miliki ketika bersama dengan Tuhan. Jadi syukuri itu saudara. Dengan adanya Tuhan Yesus, itu sebenarnya sebuah privilege untuk saudara. Next slide. Markus 1:43-45 lanjutannya yang tadi. Setelah ini kita akan akhiri. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Perhatikan. Yang penyakit kusta tadi ya, orang dengan penyakit kusta tadi. Ingatlah, katakan apa? Janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi dikatakan apa? Orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Saudara pernah tanya nggak, kenapa sih Yesus melarang orang ini untuk memberitakan kemana-mana? Kita aja kalau ada sesuatu yang luar biasa, spektakuler, dapat berkat apa, kita pasti langsung posting deh. Betul? Atau tiba-tiba dapat undian gitu ya. Saya aja dapat giveaway, saya langsung posting di story saya. Dapat sepatu gratis, saya sampai 3 kali dapat sepatu gratis. Ikut giveaway. Saya nggak expect, saya langsung posting. Banyak yang komen, banyak yang nge-like dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya kenapa Yesus waktu itu melarang? Ask me why. Aneh banget ya. Listen to me. Banyak orang yang mencari mujizat atau kesembuhan. Betul? Banyak orang yang mencari Yesus for the sake of mereka ingin disembuhkan. Mereka ingin mujizat. Tapi bukan itu yang Yesus inginkan. Yesus menginginkan murid yang hidupnya seturut dengan apa yang difirmankannya. Karena orang yang mencari mujizat atau kesembuhan itu cenderung seperti apa? Pergi ke rumah sakit, begitu dia sembuh dia pergi. Tapi Yesus beda. 12 rasul dia panggil. Tempat Yesus tinggal itu bukan rumah sakit, tapi home. Keluarga. Dan di dalam keluarga itu pasti ada masalah. Tapi kebanyakan normalnya saudara, sekalipun saudara ada masalah dalam keluargamu, yang normal ya, saudara akan tetap kembali kepada rumah saudara, kepada keluarga saudara. Nah kita masuk ke sini. Coba kita lihat perspektif dari orang yang menderita kusta ini. Sudah dilarang dengan peringatan keras. Yesus itu sudah berusaha mengikuti SOP yang benar. Kenapa? Pergi ke imam. Perlihatkan dirimu. Karena yang berhak menyatakan orang ini tahir, itu imam. Taat aturan loh Yesus. Persembahkanlah seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Sesuai prosedur. Tapi yang amazing adalah orang ini melimpah dengan virus kasih dari Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dia ingin mewartakan kabar gembira itu kepada semua orang. Meskipun dilarang. Saya coba membayangin kalau orang-orang Katolik itu ya, benar-benar mengalami kasih Tuhan. Berkobar-kobar rohnya menyala untuk melayani Tuhan. Tidak akan ada gereja yang lesu.
Tidak ada orang-orang Katolik yang lesu, yang tidak bersemangat untuk mencari Tuhan. Nah, pertanyaannya malam hari ini adalah saudara, apakah saudara mau untuk mengalami kasih Tuhan? Saya yakin di tempat ini banyak yang sudah mengalami kasih Tuhan. Tapi kadang kadar virusnya itu kurang terlalu banyak sehingga gak menular. Boleh saya undang saudara untuk bangkit berdiri? Malam hari ini kalau kita berbicara mengenai contagious Catholic, orang-orang Katolik yang sesungguhnya tidak cukup sekedar menjadi murid, tapi saudara perlu untuk melakukan pemuritan. Karena amanat agung dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. It means saudara melakukan pemuritan. Tidak cukup saudara hanya menikmati untuk diri saudara sendiri. Amin. Gereja kita, gereja Katolik, itu begitu luar biasa kalau saudara semakin mempelajari lebih dan lebih dalam lagi. Saudara nggak perlu akan mencari apapun di luar sana. Semua sudah lengkap. Cuma yang mengkhawatirkan sekarang adalah kita ini kadang-kadang cuma jadi penikmat aja, tapi tidak mau untuk bergerak menjadi seseorang yang membawa dampak bagi orang-orang di luar sana. Mari kita angkat sebuah pujian ini. Let's speak Jesus. Di dalam keluarga kita, di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita bergereja, berkomunitas. Mari kita kabarkan kabar gembira itu, Injil itu kepada semua orang. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, come on. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Angkat tanganmu dan nyatakan bersama-sama. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, come on. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, come on. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, come on. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name, come on. Your name is power, your name is healing, come on. Your name is life. Break every stronghold, break every stronghold. Shine to the shadows, burn like a fire. See your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, break every stronghold. Shine to the shadows, burn like a fire. Berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk menjadi garam dan terang di dunia ini? Ingat minggu lalu Brother Frank bilang apa? Menjadi garam itu seperti memberikan rasa pada popcorn. Apa yang terjadi kalau kita makan popcorn? Kita jadi haus. Mari kita buat orang lain itu haus dan lapar akan Yesus. Amin. Boleh saudara angkat tangan saudara saat ini. Bapa, saat ini kami bersatu hati. Kami sebagai pengikut-pengikutmu, sebagai muridmu, sebagai anak-anak yang telah mengalami kasih-Mu.
Tuhan, malam hari ini kami nyatakan, kami rindu hidup kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami memperkatakan tentang kasih-Mu. Kami boleh memperkatakan tidak hanya dengan kata-kata kami, tapi melalui perbuatan kami, melalui attitude kami. Ketika kami bekerja, ketika kami dalam keluarga kami, orang lain dapat melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan nama-Mu di surga. Kami rindu Tuhan, kami tidak mau bilang bahwa kami tidak layak, karena kami sudah dilayakkan. Kami tidak mau bilang bahwa kami tidak mampu, karena Engkau Roh Kudus yang akan memampukan kami. Kami tidak mau bilang bahwa kami tidak mau berani untuk berbeda daripada dunia ini. Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, kami akan melawan arus yang ada. Karena itulah panggilan kami, itulah calling kami untuk kami melakukan pemuritan sampai ke ujung dunia ini. Seisi keluarga kami akan dipulihkan. Teman-teman kerja kami akan mengalami Yesus, akan terkontaminasi oleh virus kasih dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami ini boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Come on, let's worship Him. Let's worship Him. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. See your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Wow. Katakan kiri kanan saudara, jadilah saksi Kristus. Amin. Berapa banyak yang udah lapar dan haus secara jasmani? Sebentar lagi kita akan menutup di dalam doa, tapi saya ingin mengingatkan teman-teman. Saudara sudah punya amplop yang ada di masing-masing kursi? Sudah? Ya? Di belakang amplop ini ada 3 QR code. Saudara bisa pilih. Kalau saudara ingin memberikan persembahan, ingin memberkati komunitas ini, karena kita butuh banyak biaya untuk melakukan semua pelayanan, tidak hanya di tempat ini, tapi kita juga bisa mensupport segala pelayanan bakti sosial dan lain sebagainya. Please, berikan yang terbaik. Ini bukan buat kita secara personal, tapi kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Berikan yang terbaik. Kemudian bagi saudara yang perlu untuk didoakan, tim doa dari LOJF akan dengan sangat senang hati kalau saudara punya pergumulan, wujud doa yang perlu untuk kita support doakan. Silahkan di scan QR code yang ada di kolom yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagi teman-teman yang belum berada di komunitas, belum punya keluarga rohani, kita welcome kalian semua. Ya, kita seru-seru kok. Ada sel untuk single, ada sel untuk pasutri. Kamu single ya Nyonya? Ya, sebentar lagi habis ikut seminar How to Find Your One True Love, kita berdoa. Either dia berumah tangga atau masuk seminari. Nggak, bercanda. Bercanda ya, dia selalu jadi bahan untuk memberkati orang. You are loved, Nyo. Anyway, yuk kita doa penutup. Oh iya, saya sampai lupa. Siapa yang baru pertama kali hadir di Feast malam hari ini? Boleh angkat tangan? Yang pertama kali hadir, welcome to the family. Yang pertama kali hadir boleh lihat ke belakang sebentar, Itu ada teman-teman yang nanti setelah Feast silahkan datang ke Connect Desk kita. Saya nggak tahu konsumsinya apa, biasanya donat saya ingat. Tapi mungkin ada permen atau ucapan terima kasih, saya nggak tahu juga apa. Tapi yang pasti yang penting adalah kita ingin mengenal teman-teman secara personal, ya.
Siapa tahu kalian juga rindu untuk bergabung punya keluarga rohani, feel free untuk bergabung dengan kita. Saudara, secara simbolis saja mari kita doakan persembahan kita. Saudara boleh angkat amplop, boleh angkat tangan. Ya, kita serahkan, terutama yang Tuhan cari sebenarnya persembahan itu hidup kita. Ya, ini duit mah Tuhan gak butuh. Tapi hidupmu itu yang Tuhan cari. Bapa, kami bawa setiap persembahan kami berikan yang terbaik Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan dengan penuh sukacita dan kerelaan hati ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Sehingga lebih banyak orang lagi yang bisa mengalami Tuhan secara pribadi dan dipulihkan. Kami juga membawa setiap wujud doa kami, teman-teman boleh angkat kedua tanganmu, bawa setiap intensimu secara pribadi apapun itu. Apakah kesembuhan, pemulihan, setiap rencana untuk masa depan saudara. Tahukah bahwa tidak pernah ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang percaya. Bapa, kami hanya berharap kepadamu. Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau mendengar setiap seruan umat-Mu yang memohon kepadamu. Apapun intensi kami saat ini, Engkau mengenal kami. Engkau tahu kebutuhan kami. Dan kami percaya firman-Mu akan digenapi. Allahku akan memenuhi segala keperluanku seturut dengan kekayaan dan kemuliaannya. Tapi Tuhan, apabila yang kami minta ini tidak Engkau kabulkan atau tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, kami tahu berarti Engkau punya rencana yang lebih baik lagi bagi kami. Bahkan Engkau tahu mungkin yang kami minta ini bisa membahayakan kami. Berikan kami yang lebih baik lagi Tuhan. Supaya hidup kami ini penuh dengan sukacita dan berkat-Mu. Dan Bapa, bagi setiap kami juga yang hadir pada malam hari ini. Kami berdoa, kami memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di atas stage. Teman-teman event yang ada di belakang sana. Teman-teman yang melayani saat ini di Kids Ministry, tim doa, semuanya tanpa kecuali. Kami mengangkat tangan kami mengucapkan berkat atas mereka. Terima kasih untuk hati mereka. Terima kasih untuk pengorbanan mereka Tuhan. Biarlah Engkau memberkati keluarga, pekerjaan, setiap aspek kehidupan mereka secara berlimpah. Dan bagi setiap kami, yang Engkau cari sekali lagi bukan pembawa firman, yang pinter ngafalin firman, tapi yang Kau cari adalah anak-anak-Mu yang hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu kami mungkin tidak mampu, tapi Engkau sudah menyediakan Roh Kudus yang akan menguatkan kami, yang akan memampukan kami. Biarlah ketika kami keluar dari ruangan ini, kami akan belajar mulai mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Ketika kami bertemu dengan orang-orang lain, kami akan belajar untuk mengasihi. Ketika kami kembali ke keluarga kami akan melihat kami adalah pribadi yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Bunda Maria, Engkau Bunda yang senantiasa berdoa bagi kami. Bunda, doakanlah kami selama kami berjuang di dunia ini, supaya hidup kami ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Putra-Mu. Terimalah salam dan hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepadalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa 3 minggu lagi di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyembah Allah kita yang dahsyat dan hebat. Come on. Semua tangan di atas, semua. One, two, three, jump. Semua katakan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggulah dipatahkan, untuk yang mautlah dikalahkan, Katakan dengan imanmu, oleh darahmu
tangan di atas, come on. Yang masih berjiwa muda, mana suara yang lebih kencang?